Andaikan dia itu tangannya diangkat sampai menyentuh langit, dia beribadah sambil menangis sampai air matanya habis, sampai buta air matanya, sampai buta matanya. Dan dia beribadah setiap hari sampai hancur berkeping-keping badannya, kata Allah, tetap aku tidak akan terima semua amal dan doanya. Kaget Nabi Musa, ya Allah, apa kesalahan orang ini ya Allah? Kok sampai sedemikian rupa tidak engkau terima ya Allah? Dikatakan, kau ingin tahu kenapa aku tolak ya Musa? Karena yang masuk di dalam perutnya barang haram, yang dipakai barang haram, dan semua yang ada di rumahnya barang haram. Karena itulah aku tidak terima semua amal ibadahnya. Jangan bangga punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya emas banyak, tanah di mana-mana, uang di mana-mana, tapi hasil dari mabuduk PC. Hati-hati sekarang. Setiap daging, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus kepada akhina fillah, akhina al-mahbub al-habib Zain bin Husain al-Khirid. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai serta kita taati segenap para alim ulama, para kiai, para asatid yang mohon maaf mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, takdim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya, wabil khusus di sini pengasuh atau pembina dari masjid apa namanya? Darut Tauhid, Nurut Tauhid, yaitu Ustadz Endang Supriyadi, dan juga kepada Ketua Takmir Haji Sukroh MM Suko Haji Suko, bener Sukroh, lupa itu. MM apa MM ini? Mandikan mayat, bener. Makanya banyak titelannya aneh pun. SPD, cakna spesial pencari dana, abang. Biasanya saya ke proposal, saya SPD biasanya. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, dan juga kepada tokoh sepuh masyarakat, dan teristimewanya kepada segenap kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, dan tak lupa kepada teman-teman dari Jam'iyah Hadrah
Majlis Salawat Al-Anwari. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir pada malam hari ini dicatat sebagai hamba-hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah guyuran hujan atau gerimis pada malam hari ini, namun tidak mengurangi daripada semangat kita untuk menghadiri daripada majlis yang insya-Allah majlis seperti inilah yang menjadi perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu tanda bahwa kita semua insya-Allah hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan, annad dunya yu'tihallahu man yuhibbuhu wala man yuhib. Ini yang harus kita perhatikan. Karena maaf-maaf, hidup di akhir zaman ini seepekir perak peseh, ada boleh. Untuk pengajian seperti ini bahkan tidak sedikit yang merasa beban. Seentara neka berok. Banyak tak banyak kira-kira? Banyak. Mereka lebih asik di rumahnya dengan gadgetnya, dengan gamenya, dengan TV-nya dan lain sebagainya. Tapi untuk hadir seperti ini dianggap suatu hal yang remeh, dianggap hal yang tidak menarik sama sekali. Tapi dia lupa Nabi kita yang kita semua cinta dengan Nabi kita, bahkan kita beriman dan percaya, bahkan beliau adalah Shadiqul Masduq, manusia yang tidak pernah berbohong dalam seumur hidupnya. Beliau menegaskan dalam hadisnya, apa kata beliau? Annad dunya sa'angkuna, senyamana dunya yu'tihallah man yuhibbuhu wala man yuhib. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang dicinta dan juga kepada orang yang tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia ini dibagi itu sareng Allah kauki orang seh ibadah maksiat, orang yang muslim, orang yang kafir, silakan ambil yang namanya ini dunia. Tapi ingat, wala yu'tiyal ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Akan tetapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali khusus untuk orang-orang yang dicinta oleh Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita adalah hamba yang dicinta dari kalangan orang-orang yang baik. Amin. Yang kedua, keutamaan hadirnya kita di sini adalah dalam rangka kita mengaji. Kita duduk untuk menimba ilmu. Yang dikatakan lagi-lagi oleh Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu alaih. Seandainya, seumpamanya, saumpamana pahalana orang entar ka majlis, pahalana orang entar ajar, patangale sarang Allah, badalin nas, ditampakkan kepada manusia, laktatalu alaih, niscaya manusia akan saling berperang, bahkan mereka akan saling membunuh, berebut untuk mendapatkan yang namanya pahalanya belajar. Bahkan dikatakan hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, bahkan para penguasa, para pejabat, para raja, siapapun dia yang memiliki kekuasaan akan meninggalkan kekuasaannya demi untuk mendapatkan yang namanya pahalanya ilmu. Hatta yatruka kullu dhi suqin suqahu, bahkan orang-orang yang di pasar, para pengusaha, para pedagang, mereka semua akan meninggalkan dagangannya, mereka akan meninggalkan pasarnya, mereka akan meninggalkan tokonya demi untuk mendapatkan pahalanya daripada belajar. Tapi sayang seribu sayang, pahala tersebut tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya sedikit orang yang mengenal harga daripada ilmu tersebut. Bayangkan, andaikan pada malam hari ini, mohon maaf, karena orang yang hidup di akhir zaman seperti kita sekarang ini, yang dilihat hanya uang.
Coba sekarang saya tanya, ketika andaikan hujan ini deras, seentar bisa dipastikan sakone. Panitia tek-teken sudah. Aduh, ojon bermariah, coba deh sentar ya, ngetek. Tapi kira-kira men panitia atuh umpes sesa miliar Pak, malam mangkin kene Pak. Pas etabur, arbu tak arbu, atokar tak atokar, perang tak perang. Nah, apa? Pese. Iya kan? Kelihatan di hadapan mata. Pasti mereka berebut. Mau hujan sekalipun tidak peduli. Ya bodoh tuh uman pese 10 jutaan per orang. Ojon, kalah ojon. Arangka sakit. Tapi kenyataannya sekarang mana semuanya? Padahal ilmu jauh lebih berharga dari yang namanya harta. Tapi sedikit sekali mereka yang berebut untuk mendapatkan harta, sehingga dikatakan barang siapa yang dia tidak belajar ilmu agama, maka dipastikan hidupnya akan mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti sudah. Sya'a am abah, mau tidak mau. Kalau kita tanya, Bu, ngeding, kira-kira Anda mau mendapatkan kemurkaan Allah? Tidak mau. Coba yang ada di sini laki-laki juga, Pak, mau tidak mendapatkan kemurkaan Allah? Tidak. Pasti sudah itu. Ketika Anda mengatakan tidak, tapi dibarengi dengan tidak belajar ilmu agama, maka tidak Anda adalah bohong. Apakah Anda mau mendapatkan kemurkaan Allah? Tidak, tapi tak ajar. Aduh, leceknya mana? Nanti kita akan buktikan. Kita akan buktikan di belakang. Karena ini adalah cerita Isra wal Mi'raj. Sedikit kita singgung tentang Isra wal Mi'raj, tapi yang lebih nanti penting adalah masalah kehidupan kita sehari-hari. Sedikit saja yang ingin saya bahas tentang Isra Mi'raj, karena cerita ini yang terlalu panjang dan cerita ini cerita yang tidak masuk di akal dan susah untuk diakalkan. Dan ini cerita hanya butuh keimanan saja. Kalau pakai otak, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa otak ini sampai kepada cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab Maulid Dibaknya beliau mengatakan, "Tsumma arudduhu qabla ayyabrudal faras." Allah mengatakan, kemudian aku kembalikan yang namanya Nabi Muhammad ini sebelum kasurnya itu dingin. Orang nega Pak Bu bila tedung pas jaga angak tak angak kasur angak. Kira-kira angatnya kasur tadi itu hitungan berapa lama? Hitungan nggak sampai jam, hanya hitungan menit. Bayangkan Nabi dijemput, dibawa dari mulai Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina naik sampai ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana dikatakan muntaha. Kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Karena yantahi, li'annahu yantahi. Semuanya berhenti, selesai di situ. Kullu ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Malaikat pun tidak bisa lewat. Intaha, batas sudah di situ, muntaha. Tapi Nabi terus sampai ke satu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang tahu tempatnya. Bahkan jaraknya antara Nabi dengan Allah adalah tidak kurang dari 2 busur anak panah. Sangat dekat sekali di situ. Baik, ini cerita yang susah untuk dipahamkan dan di dalam ceramah ini tidak akan bisa mewakili. Harus duduk belajar dan berhari-hari itu. Tapi ada hikmah yang ingin saya ambil. Yang hikmah pertama yang ingin saya ambil adalah ketika Nabi tadi itu berangkat sampai ke Muntaha, itu Nabi dengan malaikat Jibril berhenti di situ. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aku sampai di sini, tidak bisa lanjut. Taqaddam, adapun engkau maju ya Muhammad, terus lanjutkan perjalanan." Dikatakan, "Ya Jibril, dari mulai Mekah sampai ke Palestina, sampai ke langit 7, sampai ke tempat ini kau tinggalkan aku." Dikatakan, "Ya Muhammad, aku tidak meninggalkan engkau. Hanya saja aku tidak bisa lanjut. Lau taqaddamtu khatwatan."
Kalau aku melangkahkan kakiku selangkah saja, lah taraktu, niscaya aku akan terbakar. Ini kata beliau. Malaikat tidak bisa tembus, padahal ini adalah jenderalnya malaikat Jibril. Lalu apa yang terjadi di sini? Nabi terus naik. Begitu Nabi naik, apa yang terjadi? Malaikat Jibril kaget melihat Nabi Muhammad. Dilihat, dia kaget, mengatakan subhanallah. Apa yang membuat malaikat ini takjub? Yang membuat malaikat takjub adalah karena Nabi itu berangkat ke alam ilahiyah. Karena Isra Mi'raj ini ada 3 alam, Pak, yang ditembus oleh Nabi. Satu yaitu alam manusiawi, indrawi atau ragawi. Dikatakan alam nasut di situ. Alam nasut, alam ragawi, artinya semua orang bisa. Dari Mekah ke Palestina itu adalah alam ragawi. Kita bisa asal punya duit, naik pesawat nyampe ke Palestina. Bisa di situ. Lalu dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha itu namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia tidak bisa, hanya malaikat yang bisa tembus di sana. Dari Sidratul Muntaha sampai bertemu kepada Allah, sampai ke Arsy dan seterusnya, itu adalah alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat pun tidak bisa tembus ke situ. Nah, di alam lahud, di alam ketuhanan inilah Nabi bisa tembus ke situ, membuat malaikat Jibril heran. Yang diherankan bukan nabinya. Kalau nabinya malaikat Jibril sudah tahu. Bahkan dari mulai berangkat yang namanya buraq itu sudah gemetar. Buraq itu ketika akan dinaiki oleh Nabi Muhammad, buraq sempat goyang. Dipegang telinganya oleh malaikat Jibril. Amma tastahi ya buraq? Kau tidak malu hai buraq? Wallahi ma rakibaka ahadun akram alallahi minhu. Dikatakan demi Allah, hei buraq, kalau kau tidak mau dinaiki oleh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia di hadapan Allah dari beliau yang akan menaikimu. Begitu dia tahu ini manusia yang paling mulia, gemetar, berkeringat itu buraq. Lalu diam dia, dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diherankan? Ternyata satu yang diherankan oleh beliau. Nabi Muhammad tembus ke alam ketuhanan beserta sendal yang menempel di kakinya. Sendal Nabi Muhammad bukan sendal mahal. Sendal Nabi Muhammad itu bukan sendal bata atau homipet atau yang harganya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi sendal Nabi Muhammad terbuat dari kulit kambing yang dipotong sendiri oleh beliau, dikasih tali, dipakai. Itulah. Tapi apa yang terjadi di sini? Karena sandal keneka Pak Bu nalpe kabareng semulja norok mulja, bahkan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya kita semua ketika menjadi umat Nabi Muhammad, kita disebut dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Titel ini, maaf, titel khairu ummah, sebaik-baik umat, belum pernah didapatkan oleh umat-umat terdahulu, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat ini bersanding dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka menjadi umat yang terbaik. Tapi ingat, umat yang terbaik syaratnya ada 2. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. 2 hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi umat yang terbaik atau khairu ummah, sebaik-baik alhamdulillah. Baik. Itu kejadian Isra Mi'raj yang sangat luar biasa ini, sangat mencengangkan. Sendal saja itu bisa menjadi mulia kita bersanding dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Ketika kita tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad kepada semua umatmu. Qul, katakan. Nabi diperintah, disuruh mengatakan kepada semua umat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
kalau kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Baik, Bu. Woi, arisan. Woi. Heading, Bu. Bareng caca tibi. Woi. Heading. Cinta ke Allah. Cinta. Apa syaratnya? Nah, gelok. Ada heading lagi boleh? Bu. Partaja ke Al-Quran. Partaja. Boleh tidak partaja? Sobung. Yang laki di sini percaya semua sama Al-Quran? Baik, alif lam dzalikal kitabul la hudal lil hop. Saya banyak-banyak. Saya konek ngaji. Alif lam mim Allahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu dengan maksud alif lam mim. Sudah, tidak usah dibahas. Baca saja dapat pahala. Alif 10, lam mim. Ayo kita ulang. Alif lam. Oleh pahala telopolo pun. Nyaman kan? 30 sudah dapat. Dzalikal kitab. Ai dalam tafsirnya. Ai hadzal kitab. Dzalika bimana hadza. Dzalika artinya itu, tapi dalam hal ini artinya ini. Dzalikal kitab ai hadzal kitab, yaitu kitab ini. Kitab Al-Qur'an. Kitab yang suci, kitab yang agung, yang berisi firman-firman Allah. Ada apa dengan Al-Quran? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali lagi, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sehingga ittifaqul ulama sepakat satu je Pak Bu, man syakka bil Quran faqad kafar. Sapa-sapa na orang seragu mang terhadap Al-Quran hukum maka. Sampai di sini jelas? Lalu untuk apa Al-Quran yang tidak ada keraguan itu diturunkan oleh Allah? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran keberadaannya adalah untuk orang yang bertakwa. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa, maka jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Baik, di sini poinnya. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul, katakan Muhammad kepada semuanya. Bu, dengar lagi Bu. Kul, kabala Muhammad kasatojo umat, in kuntum tuhibbunallah, mensampian satojo cinta ka Allah, fattabi'uni, narok benar kasengko. Baik, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, syaratnya apa? Syaratnya ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi berarti tidak cinta. Ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, walaupun 1000 kali mulutnya mengatakan cinta kepada Allah, tapi dalam kesehariannya dia tidak ikut Nabi Muhammad. Kadzab, pendusta itu manusia. Bohong, dia mengatakan cinta kepada Nabi kalau dia tidak mengikuti daripada jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya kita cinta dengan Nabi? Apa untungnya kita mengikuti jalannya Nabi? Yuhibbukumullah, akan mendapatkan kecintaan Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Terampunkannya dosa, kecintaan Allah itu syaratnya harus ikut Nabi Muhammad. Baik, berarti kalau ikut Nabi, Nabi punya jalan, Nabi punya ajaran. Apa di antara ajaran Nabi? Disinilah pentingnya ilmu. Supaya kita tahu apa itu ajaran Nabi, duduk belajar. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, jalisul ulama, duduk kalian semua dengan ulama. Wazahimuhum birukabikum, rapatkan lutut kalian dengan lutut ulama, artinya duduk menghadap belajar. Itu maksudnya. Belajar apa? Belajar hukum. Belajar tentang syariat. Karena kita sudah memilih Islam sebagai agama. Islam adalah syariat. Islam adalah hukum-hukum. Kalau kita sudah memilih Islam, raditu billahi rabbah wa bil islami dina, kita ridho Islam sebagai agama, maka konsekuensinya maka jalankan syariat daripada Islam.
Islam. Maka ketika kita mengikuti jalan Nabi, kita akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara jalannya Nabi? Di dunia ini, Pak, Bu, langsung saja kepada konsep. Di sini konsep hidup biar kita paham. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya, ya, emas-emas ini perhatikan. Dalam hidup kita ada dua jalan. Jalan apa, Beb? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'alhamaha fujuraha qad aflaha man wa qad khaba man. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Percaya? Wajib hukumnya. Allah memberikan ada dua jalan. Fa'alhamaha. Alhama artinya Allah mengilhamkan, Allah memberikan. Ada dua jalan. Pertama fujuraha wa taqwaha, jalan fujur. Apa jalan fujur itu? Jalan maksiat, jalannya setan. Yang kedua wa taqwaha, jalan takwah, jalannya Allah. Berarti ada berapa dunia jalan? Satu, jalannya siapa? Kedua, jalan siapa? Jalan Allah. Jalan setan berujung kepada neraka jahanam. Jalannya Allah berujung kepada Disitulah lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, artinya surga. Untung di sini bagi siapa? Bagi orang yang mensucikan dirinya. Artinya mensucikan dirinya begini. Manusia itu ketika dilahirkan ada caretana manusia yang baru dilahirkan tadi itu endek teroh kamaksiat neka sobung Pak Bu. Tidak ada. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus. Semuanya menuju kepada aku. Lurus, tidak ada yang bengkok. Tidak ada yang mau bermaksiat, tidak ada. Yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa dan tidak mau berdosa dan tidak mau bermaksiat. Lalu Allah mengatakan fajtalathum. Dikatakan fajaat humus syaitan, maka orang-orang yang suci tadi itu, yang bersih yang dilahirkan itu didatangi oleh setan-setan. Fajtalathum andinih, maka setan tersebut menjauhkan mereka semua dari agama. Ketika dijauhkan dari agama, maka mereka lah menjadi orang yang bermaksiat di situ. Jelas kira-kira Pak Bu? Dan ini adalah diantaranya permintaannya setan. Setan ketika diusir dari surga, dia bilang sama Allah, ya Allah, fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah hukum aku masuk neraka selama-lamanya, oke, istilahnya nggak ada masalah. Tapi tolong tangguhkan umurku. Aku akan goda semua anak cucu Adam. Akan diseret ke jalannya setan, jangan sampai mereka ikut jalannya Allah. Dikabulkan oleh Allah, innaka minal mundharin. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan tersebut membuat perangkap untuk menjebak manusia umat Nabi Muhammad jangan sampai ikut jalannya Nabi, harus ikut jalannya dia. Lalu kata Allah, kecuali orang bertakwa. Nah, kecuali orang yang bertakwa tidak bisa. Siapa orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Quran tadi sebagai petunjuk, bukan primbon. Karena terus terang saja, saya pernah ngawinkan orang. Sering saya kalau di Telanggung ngawinkan orang. Ketika ngawinkan orang, sunnahnya itu menghadap kiblat. Sunnah ajaran Nabi, jalannya Nabi ngadep kiblat. Saya bilang, mana kiblatnya? Oh, borok ke sana Habib, ayo ngadep ke borok. Oh, punten Habib. Duluan apa? Menurut bukunya dia, atanya kareng sepenter ya, nah, itu kalau tanggal sekian hari ini ngadep ke laut. Anak bilang ini sunnahnya Nabi. Area buang menurut orang pintar gila, area benar yang pintar yang bodoh. Anak bilang tidak bisa Habib, tetap. Jadi bayangkan sunnahnya Nabi kalah menurut dia orang pintar tadi itu. Bayangkan ini sekarang, ini terjadi di masyarakat kita. Saya bicara seperti ini fakta. Saya sedih melihatnya. Ya Allah, ajaran ada yang lebih hebat dari ajaran Nabi ternyata. Naudzubillah, tsumma naudzu. Hati-hati di sini. Paham kira-kira? Baik, saya ulangi lagi.
Berarti jalan ada berapa di muka bumi ini? Satu, jalan siapa? Dua, jalan siapa? Kalau ingin selamat ikut jalan siapa? Kalau ingin masuk neraka ikut jalan siapa? Apa itu jalan Allah? Pengajian. Apa itu jalan Allah? Sholawatan. Apa itu jalan Allah? Sholat 5 waktu. Apa itu jalan Allah? Puasa dan lain sebagainya. Berbuat baik dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apa itu jalan setan? Ayo kita bahas malam hari ini. Kita bahas. Siap Bu, ngedeng kaki Bu? Terus tahu jalan setan Bu? Yo, kalau tanya Bu. Jawab cepat. Bu, banyak tak banyak orang makan mabudu PC? Banyak. Ma orangnya? Bodoh. Hah? Ayo jujur Pak. Banyak atau tidak fenomena di akhir zaman yang suka dengan PC budu atau mabudu PC? Hati-hati, itu jalannya syaitan. Sekali lagi, itu jalannya syaitan. Orang sema buduk PC atau senang ke PC buduk, dikit-dikit senang dengan hutang riba. Hutang 1 juta, beli 1 juta 300. Beda tak beda? Benya tak benya? Orang nga asarong asongko entar ke masjid lema bekto pakun mabuduk pes. Abakna pakun ajil bab entar ka muslimatan, entar ka fatayatan, entar ka yasinan tahlilan, pakun mabuduk. Haram. Demi Allah, kalau itu dilakukan demi Allah, di dalam Al-Quran, orang pelaku riba dilaknat oleh Allah. Artinya dilaknat tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilaknat oleh Rasulullah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, perhatikan baik-baik ini. Karena perbuatan riba menggugurkan semua amal ibadah yang ada pada dirinya. Yang kedua, dilaknat oleh Rasulullah. Yang ketiga, Allah menyatakan perang kepada pelaku riba. Allah menyatakan perang. Kira-kira perang sama Allah bisa menang? Hati-hati di sini. Ada sebuah hadis, Nabi mengatakan, kita terjemahkan langsung saja. Kalau ada orang tadi itu beli baju, harganya 10 dirham, kita anggap rupiahkan dulu. Makna hadis saja ya, biar nggak bingung. Andaikan harga bajunya 100.000, anggap 100.000. Sampian andik PC 90.000, berarti korang berempat. Korang 10. Se 90.000 PC halal, se 10.000 olehna PC nemo. Bu, sampian marena acara keneka pas nangalai bude PC 10.000. Alhamdulillah raceker ya. Raceker apa haram? Andi siapa PC ruah? Andi orang oleh galak? Tak oleh. Barang yang nemu saja tidak boleh, apalagi barang yang dalam rumah kita congkek boleh di orang. Haram. Saya nggak ini maling bertebaran sekarang. Hati di sini ya. 90.000 uang halal, 10.000 uang haram selama baju melekat sampai melepes ruku 100.000, sarung 100.000, saya 90 halal. Murni hasil kerja Anda, tapi yang 10 hasil haram, maka demi Allah kata Nabi Muhammad, selama baju pakaian itu menempel di tubuh Anda, selama itulah doa dan semua amal perbuatan Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baju, dikomentari hadis ini oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau mengatakan, kalau itu baju sewaktu-waktu bisa kita buka, kita lepas, kita buang. Lalu bagaimana kalau itu yang masuk ke dalam mulut kita, lalu berubah menjadi daging, berubah menjadi darah? Tahukah kita daging mana yang tumbuh dari barang yang haram sehingga harus ikra? Manakah darah yang tumbuh dari barang yang haram? Maka tidak ada yang tahu, sehingga bagaimana konsekuensinya? Lagi-lagi Nabi kita tercinta yang mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Setiap daging, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya.
Sehingga dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam ada satu orang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Sekali lagi, Bu, dengar Bu, ahli ibadah, ada satu orang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Setiap hari dia istighosah, setiap hari dia beribadah kepada Allah. Setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa tiap hari, beribadah tiap hari, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa yang memiliki mukjizat kalimullah bisa berbicara kepada Allah, dia bertanya kepada Allah tentang hamba yang soleh ini. Dikatakan, ya Allah, kenapa hamba yang soleh ini kok tidak mendapatkan jawaban? Dikatakan, ya Musa, kau ingin tahu? Ya, andaikan orang tersebut yang ahli ibadah, ingat, bukan ahli maksiat, ahli ibadah, andaikan dia mengangkat tangannya sampai menyentuh langit, ini sudah tidak mungkin. Cuma ini syighah mubalaghah, hal yang berlebihan saja. Andaikan dia itu tangannya diangkat sampai menyentuh langit, dia beribadah sambil menangis sampai air matanya habis, sampai buta air matanya, sampai buta matanya. Dan dia beribadah setiap hari sampai hancur berkeping-keping badannya, kata Allah, tetap aku tidak akan terima semua amal dan doanya. Kaget Nabi Musa, ya Allah, apa kesalahan orang ini ya Allah? Kok sampai sedemikian rupa tidak engkau terima ya Allah? Dikatakan, kau ingin tahu kenapa aku tolak ya Musa? Karena yang masuk di dalam perutnya barang haram, yang dipakai barang haram, dan semua yang ada di rumahnya barang haram. Karena itulah aku tidak terima semua amal ibadahnya. Jangan bangga punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya emas banyak, tanah di mana-mana, uang di mana-mana, tapi hasil dari mabuduk PC. Hati-hati sekarang. Orang sapi mak cakecek nangal lebih biar ya budu pasal kola oleh penter. Tandi PC sakone arua ka bakal luar geleng ka arua bedah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Cakna siapa? Hah, mentak tambah masalah? Hah? Hati-hati di sini. Jangan main-main Anda dengan barang haram. Lebih baik Anda sabar di muka bumi ini, sekalipun harus makan nasi dengan garam, tapi demi Allah Anda akan selamat nanti di akhirat. Daripada Anda hidup dengan bergelimang harta, hidup keren, gaya, wah mobilnya mentereng kemana-mana oleh na utang, oleh na kredit. Hati-hati di sini. Ya, intinya jangan sampai mabudu wes, karena itu jalan Nah, baik. Coba saya mau tanya lagi. Sihir ada apa tidak? Ada. Ki banyak kota. Masa bodoh kian kota? Hah? Apa? Pabian? Talang bodoh tukang sihir. Kali anget banyak. Bodoh perkumpulannya. Kau lo ceramah kali anget. Kau lo ceramah kali anget. Talango, kali anget, dima boy, aku nih pak enggak masuk kau lah. Karena tugas kami hanya menyampaikan. Mau tidak mau bukan urusan kami. Kami hanya menyampaikan. Keperak mai enggak. Kalau tidak kami dosa. Arya tak oleh, arya haram. Anda tak anda kasukana benar karena hidayah mutlak di tangan Allah. Tidak ada manusia bisa merubah orang. Tapi saya hanya ingatkan hati-hati. Bahwasanya perbuatan sihir bukan hanya perbuatan dosa. Tapi perbuatan sihir bisa menyebabkan orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ini yang harus dipahami sekarang. Karena banyak orang sekarang dikit-dikit datang ke dukun. Datang ke tukang sihir. Pegel kata tangkena, entar ke tukang sihir. Tukuna sepe tatang kena rame, entar ke tukang sihir. Hati-hati di sini. Yang sedikit-dikit main ke tukang sihir demi Allah. Karena Allah yang sudah mengatakan, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang dia itulah yang mengajarkan ilmu sihir di sini. Hati-hati di sini, minta tolong jangan sampai ada yang datang ke tukang sihir. Beb, kau udah tak pernah nyeher, beb. Keng men bede parlo buru entar minta tolong ke tukang sihir pada. Nah, di sini ya. Baik. Ini kalau mau bicara ini panjang lebar di sini ya. Ini terlalu banyak kalau mau dibahas di sini. Baik, saya mau tanya lagi. Coba saya mau tanya. Ada enggak yang mabuk? Sabu. Sabung singako. Ya, sabung singako. Sabu, ganja, pil koplo, khomer, tua, arak, bir. Hati di sini. Ini maaf-maaf
masalah ini bukan hanya anak muda, laki, bini, tua, ngode, pejabat, artis, siapa ibunya. Ini darurat narkoba kita punya negara. Anak muda kita habis dicekoki dengan yang namanya narkoba. Dan demi Allah, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan innamal khamru wal maisir. Dua hal di sini. Yang duanya mungkin jarang, tapi yang dua ini yang banyak. Al-ansabu wal azlam mungkin sedikit, tapi yang dua ini yang banyak. Innamal khamru, khamr. Apa itu khamr? Kullu muskir. Segala yang memabukkan, baik benda padat, baik benda cair, baik benda basah, baik benda kering, mau tua, mau harak. Tua, arak, apa lagi? Bir, ganja, pil koplo, sabu. Hati-hati di sini. Dikatakan oleh Allah rijsun, perbuatan keji. Allah yang mengatakan, jangan main-main dengan ayat ini demi Allah. Anda hinakan, Anda bermain-main dengan ayat Allah, bisa jatuhnya, bisa naudzubillah. Kalau sengaja Anda menghinakan, bisa kafir hukumnya. Maka saya minta tolong anak muda, dengarkan baik-baik. Anda tidak mau silahkan, bukan urusan kami. Tapi tolong perhatikan ini. Allah sudah tegaskan. Khamar, hal yang memabukkan, mau ganja, mau sabu, mau bir, mau apapun itu bentuknya, rijsun, perbuatan kotor, perbuatan jahat, min amali syaitan. Allah tegaskan, itu perbuatannya setan. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Hati-hati, hai anak muda, hai para orang tua, didik anak Anda, jaga anak Anda, perhatikan anak Anda. Hati-hati di sini. Ini banyak sekarang. Kalau kau pegang itu benda najis, kau pegang itu barang yang kotor itu, terus kau konsumsi, demi Allah, tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah, tidak akan bisa mendapatkan ampunan Allah. Mudminul khamar, orang yang selalu memabukkan, Allah sangat benci. Bahkan dipastikan ketika dia meninggal dunia, dikubur, menghadap kepada kiblat. Setelah dikubur, selesai ditanam, keluarga pulang, handai taulan pulang semuanya, tetangga pulang semua, gali kuburnya, dipastikan jenazahnya akan membelakangi kiblat. Bencinya Allah kepada orang pemabuk. Hati-hati di sini. Dan nanti dia dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman. Hati-hati di sini nanti. Jangan gampang-gampang untuk menyentuh barang tersebut. Makanya inilah perlunya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka momen-momen seperti ini adalah momen ajang kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-maisir, judi. Ini juga banyak. Kemarin semarak. Ada Piala Dunia. Hampir semua orang taruhan. Ada apa tidak? Mau judi online. Hati-hati game. Judi online. Judi dadu, judi kartu, judi togel, judi ayam sabung, judi tero. Ayo, mangkene Pak, ya Allah, paci nyabung ajem, paci nyabung ajem. Kau lo ngocamun bude paci nyabung ajem, coloknya mana? Colok paci, haru aci Tommy Cengnya mana? Tahu Tommy Ceng sampean? Apa Tommy Ceng? Koncok napote bebenah, pera oleh songkok pote kalakuan na pada nase. Jelas kira-kira Pak Bu? Berempat ya, terus dulu. Boh, 45 menit lah, saya enggak. Remar ya terus. Kita lagi. Jatah kemana panitia? Saya kemana panitia? Ini kutu takmirnya. Paham ya kira-kira ya? Jadi hati-hati. Tolong jangan dikerjakan. Itu semua adalah perbuatannya setan. Hati-hati di sini, ini adalah perbuatan setan. Jangan dikerjakan supaya kita selamat, karena ini adalah jalannya setan. Barang siapa yang menjauhi barang tersebut, apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha, ontong orang yang mensucikan dirinya dengan dia menjauhi daripada perbuatan setan. Baik. Sebagai penutup. Ngocak orang gelum monduk mangkana. Ajar. Baik, perhatikan baik-baik. Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan
satu keadaan yang sangat luar biasa. Apa itu? Nabi bertemu kepada Allah. Disebutkan di situ ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi merasakan satu nikmat yang luar biasa. Sehingga Nabi tidak ingin keluar dari tempat tersebut. Lalu karena Allah tahu Nabi merasakan nikmat, Allah mengatakan, al-hala alladzi syahidtaha al-an aj'aluka fis shalah. Hei Muhammad, keadaan yang engkau saksikan sekarang, yang kau alami sekarang, yang begitu nikmat menurutmu tadi ini, aku jadikan di dalam solat. Sehingga solat itu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Oleh karena itu solat agak berat dibanding majelis seperti ini. Kalau solat itu kita yang naik mi'raj, tapi kalau majelis itu sakinatullah, ketenangan yang turun. Adem ayem toju sajem tak gersa. Coba sampai jeng tarawih. Ayo, paling alam 4 rakaat. Ada on turun sudah itu. Hati-hati di sini. Nah, lalu dikatakan summiyas salatu as-salata, sampejeng bahasa Arab as-salah itu diambil dari kata-kata silatun, sod lam tak marbuto, silatun. Apa itu silatun? Silatun artinya hubungan. Sekali lagi, silatun artinya adalah hubungan. Jadi solat itu adalah silatu bainal abdi wa rabbihi, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga solat itu adalah seorang hamba sedang melakukan hubungan kepada Allah. Baik, sekarang saya mau tanya, kalau ada seseorang warga kita lagi berhubungan dengan bupati atau kepala desa, datang ke kantor entar ke Kalebun Toju, dia sedang berhubungan. Apakah berani ada temannya datang, temo-temo, intol cerita ke, benah, bengal kira-kira? Tidak berani. Kenapa? Sengkah bude Kalebun, sengkah bude bupati. Iya kan? Lalu kenapa seorang yang lagi berhubungan dengan bupati atau Kalebun boy sampean sengkah? Ini berhubungan dengan Tuhannya bupati, berhubungan dengan Tuhannya Kalebun. Pakun masjid bila puasa antengku. Woi, orang Sampojong, banyak tak banyak? Nah itu, tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya akhlak. Hati di sini. Jangan main-main dengan sembahyang. Hati-hati demi Allah, tidak ada yang benci dengan solat, tidak ada yang tidak suka dengan solat kecuali orang-orang kafir. Yang tidak suka dengan solat hanya orang kafir. Dikatakan Nabi Muhammad itu diganggu oleh orang-orang kafir khususnya ketika beliau sholat. Sekarang mereka tidak berani mengganggu kita, tapi mohon maaf mereka mengganggu kita dengan cara yang halus. Apa itu? Dicekoki kita dengan film-film. Biasanya bungkoneka film bagus-bagus itu sinetron adalah antara maghrib dengan para ke maghrib lebur-lebur sinetron. Lihat sinetron, begitu lihat sinetron lagi asik-asiknya azan. Saat azan maghrib, pas apa jangan sinengku? Ya, azan. Bayangkan. Ini ngoceng ageneka seneng ke azan, apa pegel ke azan? Nah itu. Tidak terasa. Jadi sekarang ini mohon maaf Pak Bu, ya, kalau di Palestina itu ada perang. Ya, di berbagai tempat belahan dunia ini ada perang di situ, perangnya nyata, musuh kelihatan, korbannya kelihatan. Sekarang ini kita nih perang tapi musuhnya tidak kelihatan dan korbannya tidak berbilang lagi. Begitu banyak korbannya. Apa itu? Adalah perang pemikiran. Kita sekarang sedang ditipu habis-habisan oleh siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah tegaskan dalam Al-Quran, kita tidak mengada-ada. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa kata Allah? Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, artinya orang kafir itu tidak suka dengan Muhammad sampai kau ikut jalannya mereka. Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka yang diserang adalah siapa? Umatnya, khususnya anak-anak muda. Coba sekarang saya kasih contoh. Tahu saya banyak dulu malam ya. Terus lo. Sedikit saya kasih contoh. Contoh perang pemikiran yang kita tidak terasa. Kita kalau mau ngaji,
Di sini kan ada ngaji di masjid ini kan. Coba perhatikan. Ayo cong, nak sebelum ngaji nak baca ta'awud. Apa artinya ta'awud? A'udzubillah. Apa artinya? Aku berlindung dari godaan setan. Berarti setan itu mosoh. Betul? Oke. Masuk kamar mandi, Bu. Masuk ke kamar mandi ke jeding. Apa saya baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Aku berlindung dari godaan setan. Setan apa? Setan laki, setan bine, setan koneng, setan merah, setan hijau. Oke, kata setan, kata si Yahudi Nasrani kurang ajar, tang bos, cale. Tuanku Anda hina, baik aku akan buat Anda bangga dengan Tuhanku. Ayo, ini bukan kebetulan. Ada yang namanya MU. Bodoh tak bodoh MU? Julukannya MU apa? Setan, setan merah. Anak umat Islam yang tadinya diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung dari setan, ngangkui kalam PMU, Pak, setan merah, yes. Jadi pasukan setan bangga, la haula wala quwata illa billah. Apa gunanya Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa gunanya Anda setiap hari masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kalau ternyata Anda menjadi pasukan setan merah? Ayo, ada benar kerja, saya enggak. Ditipu kita. Kita cuma ikut aja. Itulah gunanya kita harus belah. Ayo, satu lagi. Saya titip salib di rumah Anda. Ndak? Ana bat Anda? Apa Anda? Ana bat Anda? Lambang saya keres? Keres tidak mau, kami muslim tidak mau dengan lambang itu. Baik, apa kata Nasrani? Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi' millatahum, tidak rela, tidak ridho sampai kalian ikut jalannya dia. Oh, lambangku tidak mau dipasang. Baik, aku akan buat dia bangga dengan lambangku, bukan hanya taruh di rumah, tapi dibawa kemana-mana. Baik, ada sayanya mana barkah? Bodoh tak bodoh? Apa barkah itu? Benih barokah, saya enggak. Apa barkah itu? Barcelona. Saya mau tanya sekarang, lambangnya Barcelona apa? Salib, jelas. Ini bukan kebetulan, mohon maaf. Wah, Habib ngarang, enggak, kami tidak mengarang. Salib dia punya lambang. Akhirnya berapa banyak anak umat Islam dia pakai baju-baju Barcelona. Selimutnya Barcelona, bantalnya Barcelona. Dipakai, coba ketika pakai baju Barcelona, apa yang terjadi di situ? Salibnya di sini. Sehingga bukan Garuda di dadaku, tapi salib di dadaku. Ayo, kita lihat sekarang. Ini anak-anak muda harus pandai ini, harus cerdas. Ayo, sekarang anda mau tanya lagi, sekali lagi. Ini hal yang menyedihkan dan ini pengalaman saya pribadi. Baik, saya mau tanya sekarang. Kita memang ditipu sekarang ini. Kalau saya suruh sekarang, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, Pak, bengal apa tidak? Anda sekarang buka baju Anda, buka sarung Anda, pakai celana dalam saja. Mau tidak? Kasih HP, tanduk. Kenapa? Todus. Perhatikan jawabannya Pak. Tadi apa? Todus. Ada sih ngocak haram. Mau tanya, auratnya. Baik, kita ngaji pelan-pelan sekarang. Auratnya orang laki menurut mazhab Imam Syafi'i dari mana ke mana? Lutut sampai ke wajib dito. Kalau dibuka hukumnya apa? Haram. Berarti dosa. Berapa banyak bapak-bapak pegawai-pegawai kulaku salah berpandok. Nyuci motor, nyuci mobil, lari pagi, celana pendek, haram. Ayo, capuk kepi. Dina, abang kang laguna pun samesan. Ayo. Anda disuruh buka, kasih duit, tidak mau. Apa kata mereka orang-orang kafir yang tidak ridho kepada kita, mengikuti jalan Nabi? Baik. Apa kata mereka? Kurang ajar. Surah bengkang tak anda. Kami akan buat mereka telanjang dengan sendirinya dan mereka yang bayar. Mungkin bejar tak anda, dekik sampai tibik semajer. Maka dibentuklah satu komunitas untuk telanjang berjamaah. Namanya Waterpark Waterboom. Ayo, anda mau tanya sekarang. Anda masuk ke sana entar ke pengajian asarung apa bengkang? Bengkang. Tak kira asarung ke kolam renang.
nyebur lah, tak oleh. Iya mana Madura mungkin oleh. Coba kota-kota besar tidak tidak boleh. Dengan rela dia buka sendiri auratnya. Dia bayar. Bayangkan. Iya sekarang sebagian punya muslim. Tapi awal mula dari mana ini adanya? Siapa yang membuat hiburan seperti ini? Dia bisa memerangkap semua umat Islam untuk telanjang berjamaah baik laki maupun perempuan. Dan ini pengalaman saya pribadi. Perhatikan cerita dari saya pribadi ini. Saya bawa anak saya. Dia bilang, Habib, saya punya istri bilang, ini anak-anak lagi liburan, dia minta renang. Saya tidak mau. Nanti aja kita sewa villa aja yang murah-murah, yang ada kolam renangnya. Wah, minta karena ngelihat ada iklan yang pakai muter-muter, kepingin. Ya namanya kasihan, saya bawa. Saya bawa anak saya. Saya punya anak 8, Bu. Saya bawa. Angkel, lah. Saya punya anak 8, aslinya 11. Sana. Bu, perintahnya Nabi itu apa? Tazawwaju tanakahu takthuru. Kabin bekna oleh benyak. Tazawwaju alwaludul wadud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kabin bekna koreng binek saya benyak anakna yang subur. Maka saya bilang sama istri saya, ini perintah Nabi. Sekarang pilihannya cuma 2, Bu. Saya ngocak kabin nang kok bekna tero benyak kabebe apakah samping? Kabebe ya sudah kabebe. Men ka samping ya bini boleh. Karena mele sekarang jelas sudah. Maka naman bodo orang binek ngalem-ngalem tanda anak benyak tidak kia bini boleh. Berapa, Bu? Ijazah. Baik. Apa yang terjadi? Saya berangkat. Sampai di tempat, anak saya nyebur. Langsung namanya anak ngeliat air nyebur. Karena saya pengalaman punya anak 2 meninggal. Cerita, beluk mati 2an. Karen 6 kibanyak, Bu. Yang satu umur 4 tahun tenggelam di sungai. Yang satu lagi umur 2 tahun kena kereta. Meninggal. Jangan sedih. Gak usah sedih. Saya gembira. Kenapa? Karena anak kecil yang meninggal belum balik tadi itu akan menunggu orang tuanya nanti di akhirat. Hadisnya Nabi. Jadi jangan sedih. Maka saya punya guru mengatakan, ya Ali, la tahzan, jangan kau sedih. Sawi haflah, bikin perayaan. Kenapa? Karena ini luar biasa. Karena itu ada titipan semuanya. Kan sampean saja yang tidak siap dititipi. Bu, kalau saya nitip sama sampean sepeda motor, terus saya ambil, marahkah sampean? Marah. Kaulah motor sepeda motor. Pas ekalak boleh, ngamuk. Ya tak kira ngamuk. Boleh tukang parkir ekalak motor ngamuk? Beri patoroan banyak. Makanya ilmu tukang parkir nih kabar lo. Tukang parkir gini Pak, Bu, ya Allah, patorok mobil, Fortuner, Alphard, motor bagus-bagus, tak ada si sombong. Ada si mentang-mentang. Bila kalah, ada si susah. Kalah tungtung, ya gelak bakun. Dah sampean buruan di motor situng, pas elang, busa kampung tahu. Hati-hati di sini. Hari ya ngaji sampai kol berempar ya, tak temu jalan hari ya. Sudah, antas lo, cerita dulu Pak Marek lo. Akhirnya apa terjadi? Saya menemani anak saya di kolam renang. Ya enggak mungkin saya bengkang, masa Ustadz bengkang kan tak kira. Nah, kalau aku salah 3/4, aku kaos putih, kaos dalam, renang nyebur. Prit, hari mah udah prit kita orang. Kita trauma, takut tilang, takut apa kan. Oleh kau Budi, hari ya. Suruh naik kau. Naik kalau Pak. Jentare. Ada apa Pak? Mohon maaf Pak, katanya tidak boleh pakai pakaian ini Pak. Oh kenapa Pak? Ya harus pakai pakaian renang. Cana. Oh saya kemah pakaian renang Pak. Ya ada pakai bahasa Indonesia. Yang mana Pak? Pakaian renang itu yang mana? Ya itu pas nuting ke orang saya sempak malolo. Pak, arwah benih pakaian renang Pak, arwah sempak, arya beda dalam sempak Pak. Ya memang itu Pak, dia bilang gitu. Enggak boleh, emang begitu. Baik, saya mau tanya, Anda Muslim? Saya bilang, oh iya saya Muslim. Anda tahu Pak, auratnya orang Islam itu di mana? Oh,
Jangan ajari saya. Loh, kau lah tanya Pak, saya bertanya, di mana auratnya orang Islam? Pak, auratnya orang Islam dari lutut sampai pusar, ini wajib ditutup Pak. Saya tahu, kata dia. Lah iya Pak, ini ajaran Nabi. Saya bilang ini ajaran Nabi wajib diikuti. Saya sekarang ikut ajaran Nabi Pak. Tidak bisa. Ini adalah aturan manajemen. Ini aturan kolam renang. Anda ikut silahkan, tidak mau keluar. Itu pintu keluar, kata dia. Saya bilang Pak, ini aturan Nabi. Dia bilang ini aturan kolam renang. Berem. Aturan Rasul kalah dengan aturan kolam renang. Saya hidup di Indonesia, saya lahir di sini, besar di sini, belajar di sini. Saya menghirup udara di sini, yang mayoritas Muslim. Saya menjalankan syariat saya di tengah umat Islam. Saya dilarang oleh saudara Muslim saya sendiri. Kurang ajar. Bayangkan, saudara Muslim saya, bukan orang kafir yang larang saya. Semuanya Muslim. Ini lemahnya kita sekarang. Kita sudah tidak peduli, karena yang ada di otak kita hanya uang, uang, dan uang. Makanya baik, sebagai penutup terus dari gelak dia. Cek terus lagi Bon, ambu Bon, terakhir Bon. Bu, kalau tanya Bon, penutup, oleh cepat mare. Ada satu hadis begini bunyinya. Ayo perhatikan baik-baik. Sapa-sapa na orang sesosa kaelangan duniana masema abekna ka neraka 1000 tahun. Barang siapa yang susah kehilangan dunianya, itu mendekatkan dia ke neraka 1000. Siapa-siapa orang sesosah keailangan hak akhirat dah masema abekna ka swarga 1000 tahun. Susah kehilangan akhirat, dia mendekatkan dia ke surga 1000. Bu, terus semak makan neraka apa ke surga? Oh, benekun terus semak terus masuk nanggung menggorak semak masuk. Betul Bu? Kepingin masuk surga? Betul? Ayo yang laki semua di sini, betul mau masuk surga? Ayo sekarang, sudah tahu kaidahnya tadi hadisnya? Mana lebih susah? Kehilangan sepeda motor dengan subuh 2 rakaat. Betul ngeneng ayo. Woi, Bu, kemal lebih susah kehilangan emas 1 kilo, mau subuh 2 rakaat. Woi. Ayo. Ayo mensosa kehilangan lebih susah motor, mas emak kah? Berapa banyak kita kehilangan ibadah kita, diam, santai. Anak kita tidak mengaji dibiarkan, anak kita tidak sholat ditanya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya pacaran. Datang orang lanceng kabung kona, ya masuk. Kangka bidang orang ngajar. Bu, man bodo orang lanceng entar ka anak para benda sampian cek kangka bidang, sera bagi bidang. Sora boleh. Tidak boleh, dayos. Tidak mencium bau surga. Ini perlunya ilmu belajar. Jangan berak PC. Melak mata PC, tedunga PC boleh. Loh, ini diingatkan. Alhaakumut hatta zurtumul. Pertajak Al-Quran. Alhaakum sampian epalopa sateja. Alhaakum sampian. Alha epalopa sampian sateja epalopa. Epalopa maksudnya apa, Beb? At-takatsur, numpuk harta. PC. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kuburan. Hati-hati di sini. Ayo coba ingat sekarang. Subuh perhatikan sholatnya. Anda semua mendapatkan amanat dari Allah. Apa itu amanatnya? Ku anfusakum wa ahlikum. Bal kapir. Saya nggak kiai kapir ya. Bu, jagalah diri kalian. Hei, bapak-bapak, jaga diri kalian semuanya. Ku harga Anda dan Anda untuk terbakar oleh api neraka. Di sini, Bu, lakuna meniseret saya nggak ngamuk. Terima kasih sampean. Ngerti, Bu? Jadi intinya dari belajar kita malam hari ini ya adalah ayo kita ikuti jalannya Nabi kita Muhammad SAW dengan kita belajar, duduk dengan para ulama, duduk dengan para ustadz, biar kita selamat dunia sampai
akhirat. Karena bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun oleh-oleh Nabi dari Isra Mi'raj adalah solat. Oleh karena itu, tolong jangan pernah tinggalkan solat, karena barang siapa yang meninggalkan solat, bari'ad dhimmatu Muhammad, Nabi Muhammad tidak tanggung jawab. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak keluar atau pulang dari majlis ini melainkan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua urusan kita. Yang banyak hutang insyaallah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar daripada riba, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah ketika hidup kita berakhir diakhiri dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yabdi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya.